Bab 6726. Charlie menutup telepon, dan pesawat itu sudah berakselerasi di landasan pacu untuk lepas landas. Tavana menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Tuan Wade, saya ingin bertanya, Anda tadi berbicara dengan siapa? Saya dengar partai lain juga akan mengadakan konser di East Cliff." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu salah satu saudara perempuanku. Dia juga seorang penyanyi, tetapi mungkin dia tidak sepopuler kamu." "Benar-benar?" Tavana merasa lega ketika mendengar bahwa itu adalah saudara perempuannya, dan segera bertanya, "Siapa nama saudara perempuan Tuan Wade? Aku mungkin mendengar tentang dia. Sarah, pernahkah kamu mendengar tentang dia?" Sarah, Tavana berpikir sejenak, mengangguk, lalu berkata, "Kedengarannya familiar. Dia sepertinya penyanyi wanita paling terkenal di Cina, kan? Dia pernah mengadakan tur konser di Amerika Serikat beberapa waktu lalu." "Ya," Charlie mengangguk dan berkata, "Itu dia." Tavana berseru, "Ternyata dia adalah saudara perempuan Tuan Wade. Saya ingat media memberitakan bahwa dia adalah penyanyi Tiongkok dengan penjualan tiket Terbaik di Amerika Serikat. Dan dia akan segera pensiun dari dunia musik, kan? "Iya," kata Charlie. "Dia hanya punya satu konser lagi yang akan dia gelar di East Cliff sebagai konser perpisahannya." Tavana bertanya lagi, "Aku baru saja mendengar bahwa kau akan pergi ke bandara untuk menjemputnya. Apakah dia juga akan kembali ke East Cliff?" "Ya," kata Charlie. "Dia kebetulan kembali untuk beristirahat selama 2 bulan." Pikiran Tavana menjadi aktif, dan setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, saya ingin bertanya, apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Nona Gu sebagai tamu di konser saya di East Cliff? "Tamu?" Charlie bertanya dengan terkejut. "Mengapa tiba-tiba kamu ingin mengundangnya sebagai tamu?" Tawana tersenyum dan berkata, "Pak Wade, masuk akal jika sebagian besar konser harus mengundang tamu. Dan biasanya mengundang penyanyi lokal terkenal sebagai bintang tamu. Para tamu biasanya muncul di tengah-tengah konser, tapi saya memutuskan untuk datang ke China untuk tampil kali ini karena saya bertemu Anda di Jepang. Jadi, keputusan itu diambil terburu-buru dan tidak ada waktu untuk mengordinasikan sumber daya penyanyi di Tiongkok. Nona Gu sangat terkenal di kalangan orang Tionghoa dan dia berasal dari East Cliff. Seandainya saya bisa mengundangnya sebagai bintang tamu di konser saya di East Cliff, ini akan menjadi suatu kehormatan besar bagi saya." Alasan Tawana mengatakan ini adalah karena dia mendengar bahwa Sarah adalah Dara perempuan Charlie, dan dia ingin memberi Sarah sebuah wajah. Terlalu banyak penyanyi yang ingin menjadi bintang tamu konsernya. Lagi pula, dia memiliki volume lalu lintas yang sangat besar, dan bisa tampil di atas panggung dalam konsernya sendiri, sama artinya dengan beriklan untuk penyanyi itu sendiri. Namun, dia tidak yakin apakah Sarah, ia yang hendak pensiun dari dunia musik, masih tertarik dengan panggungnya sendiri. Jadi, dia menurunkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk mengundang Sarah. Charlie baru saja mendengarkan Sarah mengeluh di telepon karena gagal mendapatkan tiket untuk konser Tawana. Namun tiba-tiba, Tawana ingin mengundangnya untuk menjadi penampil tamu. Charlie menduga bahwa karena Sarah sangat menyukai Tawana, dia pasti tidak akan menolak undangan ini. Dan dia pasti akan sangat senang. Lagi pula, ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk menonton konser Tawana, namun yang lebih penting, keduanya dapat tampil di panggung yang sama dan berkomunikasi tatap muka di belakang panggung. Maka, katanya kepada Tawana, "Ketika aku melihatnya, saya akan menyampaikan undangan Anda kepadanya dan melihat apakah dia bersedia." Lalu, dia bertanya lagi padanya, "Konser Anda akan dimulai dalam 2 hari. Jika kita mengundangnya sekarang, apakah akan ada cukup waktu untuk latihan?" "Tidak apa-apa." Tawana tersenyum dan berkata, "Penyanyi profesional memiliki keterampilan panggung yang sangat baik dan tidak perlu mempersiapkan diri sebelumnya. Meskipun anggota bandnya tidak bisa hadir, dia pasti masih punya banyak program pertunjukan. Program-program itu dikemas bersama dengan lagu-lagu tersebut. Pengiring musik, harmoni, tata pencahayaan panggung, dan efek visual sebuah lagu telah dilatih berkali-kali dan sangat matang. Cara paling sederhana adalah dia memilih 4 atau 5 lagu dan mengirimkan berkas programnya kepada direktur pertunjukan kami. Lalu dia bisa naik panggung dan bernyanyi langsung. Jika dia bisa menyanyikan lagu-laguku, kita juga bisa mengaransemen lagu untuk bagian paduan suara." Ketika Charlie mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Karena ini sangat sederhana, saya yakin dia pasti setuju." Bab 6727. Charlie tidak memberitahu Sarah tentang masalah ini pada kali pertama. Setelah dia dan Tawana tiba di East Cliff dengan pesawat,
dia tidak meninggalkan bandara bersamanya. Dia sudah memberitahu Ishak bahwa dia akan kembali ke Eastcliff, dan menginaplah di rumah Wade malam ini. Jadi Ishak sudah menunggu di bandara cukup lama. Pesawat itu mendarat di Eastcliff. Demi menjaga privasi Tawana, pihak bandara secara khusus mengatur posisi parkir yang terpencil. Saat itu, 2 mobil VIP sudah menunggu di sana. Salah satu akan menjemput Charlie, dan yang lainnya akan menjemput Tawana. Charlie dan Tawana turun dari pesawat bersama-sama. Ishak sudah berdiri di luar mobil menunggu. Charlie berkata kepada Tawana, "Kamu sebaiknya beristirahat dengan baik dan mempersiapkan diri untuk pertunjukan dalam 2 hari ke depan. Jika ada kabar pasti dari Nona Gu, saya akan memberitahukan kepada Anda." "Baik, Tuan Wade." Tawana mengangguk hormat, melihat Charlie masuk ke dalam mobil, lalu masuk ke mobil lain. Di dalam mobil, Ishak bertanya dengan terkejut, "Tuan, mengapa Anda datang ke Eastcliff bersama Tawana?" Charlie tersenyum dan berkata, Sekarang, saya adalah konsultan Feng Shui-nya. Kebetulan sekali dia datang ke Eastcliff untuk sebuah konser, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dan menemuinya. Ishak mengangguk dan berkata, "Sang majikan sedang menunggumu di rumah." "Oke," Charlie mengangguk. "Ayo kita temui kakek dulu." Charlie dan lelaki tua dari keluarga Wade belum lama berpisah. Pria tua itu pergi ke Bukit Aurus untuk konferensi pers Changying Automobil beberapa waktu lalu. Namun bagi Charlie, karena dia sudah berdamai dengan lelaki tua itu, hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke Eastcliff adalah mengunjunginya di rumah. Saat Charlie sedang mengemudi kembali ke keluarga Wade, Tawana bertemu dengan anggota timnya, dan mereka semua pergi ke Hotel Shangri-La, tempat mereka menginap kali ini. Ketika Charlie tiba di rumah tua keluarga Wade, pria tua itu telah menunggu lama. Melihat Charlie, dia melangkah maju dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. Charlie, sungguh kejutan. Charlie memanggilnya kakek dan menjelaskan situasi umum kepadanya. Pria tua itu tiba-tiba menyadari dan menghela napas. "Charlie, kamu selalu seperti ini. Tidak pantas menjelaskan kepada istri Anda dengan berbagai alasan. Pernahkah kamu berpikir untuk mencari kesempatan yang tepat untuk menceritakan seluruh kisah itu kepadanya?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum memikirkannya. Temperamennya berbeda dari garis-garis biasa. Dia lembut di luar dan kuat di dalam. Dia tidak keberatan kalau aku miskin atau tidak kompeten. Namun, dia "Paling takut ditipu. Jika saya menceritakan situasi ini padanya, dia tidak akan memaafkan saya." Zongquan tersenyum dan berkata, "Ini hanyalah angan-anganmu. Perasaan lebih penting daripada apapun. Dia menghargai Anda sebagai pribadi, bukan apakah Anda miskin atau kaya. Aku merasa aku semakin tua sekarang. Saya harap Anda dapat kembali menjalani kehidupan keluarga normal sesegera mungkin. Bicaralah secara terbuka dengannya, dan jangan sampai ada dendam di antara keduanya. Lalu, Miliki 2 anak atau lebih? Charlie menghela napas. Kakek, saya tidak hanya mempertimbangkan perubahan kepribadiannya yang tiba-tiba, namun juga bahaya tersembunyi di balik semua itu. Zongquan menariknya untuk duduk di ruang tamu dan bertanya dengan penuh perhatian. Apakah kamu masih khawatir tentang Warriors Den? Bukan hanya Warriors Den, kata Charlie. Zongquan, jika Anda bersedia, Anda bisa menceritakan secara detail dan kita bisa mengobrol dengan baik. Charlie menghela napas. Jangan dulu kita bicarakan Warriors Den. Kakek seharusnya sudah mendengar tentang karakter itu dan temperamen ayah mertua dan ibu mertua saya. Zongquan mengangguk dan menghela napas. Aku sudah mendengarnya sejak lama, terutama ibu mertuamu. Dia benar-benar memiliki bakat yang langka. Bibimu sudah dimanjakan selama bertahun-tahun dan hanya menderita di Tangan 2 orang. Yang satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah ibu mertuamu. Bab 6728. Charlie berkata dengan nada khawatir. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Claire, dan ini sangat berkaitan dengan mereka berdua. Claire adalah gadis yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Jika aku menceritakan hal ini padanya, dia mungkin juga akan menceritakannya kepada orang tuanya. Dan ayah mertua dan ibu mertua saya tidak mudah diajak berurusan. Jika mereka tahu bahwa latar belakang Saya begitu berpengaruh. Saya khawatir mereka akan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Jika mereka menyebarkannya ke semua orang, itu akan merusak rencana saya. Itu masuk akal. Zongquan berpikir sejenak dan mengangguk serius.
mertuanya merupakan dua faktor yang sangat tidak stabil. Dan ketika kedua orang ini menjadi gila, mereka tidak akan peduli tentang apapun, terutama ibu mertuanya. Memikirkan hal ini, Zongguan merasa sedikit melankolis dan menghela napas. Charlie, di generasi ayahmu, keluarga Wade hanya memiliki pilar bakat ini. Di generasimu, hanya ada dirimu. Saya percaya, di generasi mendatang, hanya Anda yang dapat melahirkan keturunan sehebat Anda dan ayah Anda. Jadi, Anda tidak selalu bisa mengabaikan masalah keturunan. Apakah kamu ingin mengaku kepada istrimu dalam waktu singkat atau tidak? Anda harus memprioritaskan memiliki anak. Charlie mengangguk. Kakek benar. Saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Tapi menurutku masih terlalu dini untuk punya anak sekarang. Pembalasan Victoria belum terbalas. Jika aku menginginkan anak sekarang, bagaimana jika suatu hari nanti aku tidak bisa mengalahkan Victoria dan meninggal dalam kecelakaan seperti ayah? Lalu bagaimana dengan putra saya? Haruskah aku menyembunyikan putraku juga dan menunggu dia tumbuh dewasa dan membalaskan dendamku? Zongguan terdiam untuk waktu yang... Nggak lama, matanya sudah sedikit merah. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia berkata, "Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Philip. Lalu dia bertanya, 'Apa yang kamu bicarakan dengan pamanku?' Orang tua itu berkata dengan penuh emosi. Philip mengatakan bahwa Sarah akan berhenti dari industri hiburan. Dia berencana untuk tidak melakukan apapun setelah berhenti bekerja dan tinggal bersama orang tuanya. Pada saat itu, dia berhenti sejenak, menatap Charlie dengan sepasang mata tua, dan berkata dengan serius, 'Aku menunggumu. Jika di..." Bukan, itu berarti menunggumu di sisi orang tuamu. Tunggu aku? Charlie tiba-tiba teringat akan perjanjian 3 tahun yang dibuat Philip. Dia mengatakan bahwa dia akan menunggu 3 tahun lagi, sampai dia menyelesaikan masalah pernikahan tersebut. Dan setelah 3 tahun, dia akan mengizinkannya menikahi Sarah. Saat itu dia tidak berkomentar. Lagi pula, itu adalah pertunangan yang diatur oleh orang tuanya. Dan Philip adalah saudara laki-laki terbaik ayahnya. Bagaimana mungkin dia menolak tepat di depannya? Namun, hari-hari selalu berlalu, hari demi hari. 3 tahun telah berlalu dengan cepat. Melihat Charlie tidak mengatakan apa-apa, Zongguan melanjutkan. Philip juga mengkhawatirkan generasi penerus kalian. Dia adalah saudara laki-laki yang baik bagi ayahmu dan peduli dengan garis keturunan ayah anakmu. Charlie selalu merasa bahwa kata-kata kakeknya penuh makna. Jadi dia berkata, "Kakek, katakan saja apa yang ingin kakek, tidak perlu bertele-tele. Hanya ada kita berdua di sini dan tidak ada orang luar lainnya." Zongguan mengangguk dan berkata-kata demi kata. "Philip, maksudnya kamu untuk sementara waktu tidak bisa menikahi Sarah. Tapi dia berharap Sarah bisa memiliki darah dagingmu terlebih dahulu untuk meneruskan garis keturunan keluargamu." "Bagaimana ini bisa terjadi?" Charlie berdiri dengan putus asa dan menolak mentah-mentah. Pertama, aku tidak bisa memberi Sarah nama. Dan kedua, saya tidak bisa membawa anak itu bersamanya dengan tenang. Ini tidak pantas. Kamu bingung. Zongguan jarang marah di depan Charlie dan berkata dengan tegas, "Keluargaku adalah keluarga besar yang terkenal. Sarah adalah satu-satunya putri keluargaku dan penyanyi paling terkenal di kalangan masyarakat Tionghoa. Bukanlah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang putri yang menjadi pusat perhatian jutaan orang. Gadis yang begitu sombong, Philip rela membiarkannya hamil sebelum menikah dan diam-diam melahirkan anakmu. Beraninya kau menolak. Kau mau Philip menaruh wajahnya di mana?" Zongguan berkata lagi, "Biar ku beritahu, ini bukan hanya ide Philip. Inilah gagasan yang sangat terpadu dari keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Bab 6729. Seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang. Charlie sangat terkejut hingga ia tak bisa berkata-kata. Setelah terdiam cukup lama, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Mengapa pamanku mengambil keputusan seperti itu? Ini tidak adil bagi Sarah. Kebajikan dan kemampuan apa yang kumiliki sehingga mereka memperlakukanku seperti ini?" Zongguan menghela napas. "Awalnya aku tidak mengerti. Saya juga mencoba membujuk Philip. Tapi dia sudah mengambil keputusan dan ingin aku membujukmu. Apa yang bisa saya katakan?" Charlie berkata dengan cemas. "Hal semacam ini seharusnya tidak diselesaikan dengan cara ini. Apakah mereka tidak memikirkan masalah ini? Jika hal itu terungkap, seberapa besar dampaknya bagi Sarah? Meskipun dia berhenti dari industri hiburan, dia tetaplah penyanyi wanita paling berpengaruh di negara ini. Masyarakat dan media akan selalu memperhatikannya." Zongguan berkata, "Jangan khawatir soal ini. Philip sudah memikirkan solusinya. Untuk menghabiskan masa pensiunnya, dia membeli sebuah pulau di Maladewa beberapa tahun lalu dan mengembangkannya menjadi hotel.
Sekarang, dia berniat untuk menghentikan bisnis perhotelan dan mengubahnya menjadi pulau pribadinya sendiri. Jika Sarah hamil, dia akan membawa istri dan Sarah untuk tinggal di sana sementara waktu. Tim medis juga akan dibawa ke sana langsung dari sini, bekerja sepanjang tahun sampai Sarah melahirkan Dengan lancar. Dengan cara ini, rahasia dapat dijaga semaksimal mungkin. Meskipun dunia luar mengetahuinya setelah anak itu lahir, itu tidak masalah. Dia menginginkan itu selama dunia luar tidak tahu bahwa ayah biologis anak itu adalah kamu. Ini tidak akan memengaruhi Anda. Setelah anak lahir, mereka dapat tinggal sementara di Maladewa dan kembali ketika anak berusia 2 atau 3 tahun. Anda juga bisa mengirimnya langsung ke Inggris atau Amerika Serikat untuk tinggal. Setelah kamu menyelesaikan masalah di Warriors Den, mereka akan membawa anak itu kepadamu. Charlie menolak tanpa ragu-ragu. Tidak, sama sekali tidak. Zongquan bertanya kepadanya. Charlie, apakah kamu membuat rencana hari ini yang terburuk? Rencana terburuk apa? Zongquan menghela napas dan meratap. Beberapa kata memang sangat mengecewakan. Tapi kamu harus membuat rencana terburuk untuk segalanya. Bagaimana jika Anda mengalami kecelakaan suatu hari nanti? Apakah kamu ingin garis keturunan yang diwariskan oleh orang tuamu terputus dalam dirimu? Siapakah di antara mereka yang bukan naga dan burung feniks di antara manusia? Charlie tetap diam. Zongquan bertindak selagi kesempatan masih ada. Ada 3 perbuatan durhaka, dan yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Tidak masalah jika kita mati, tetapi garis keturunan kita harus diteruskan. Itulah yang dikhawatirkan Philip. Charlie berkata dengan marah. Tapi apa masalahnya? Saat Sarah kembali bersama anaknya, akankah para paparazzi membiarkannya pergi? Akankah opini publik membiarkannya pergi? Zongquan berkata, Setelah masalah prasarang prajurit terselesaikan, Anda tidak perlu khawatir dan identitas Anda dapat dipublikasikan. Asalkan kau memberi saran nama, bukankah semuanya akan terselesaikan? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Charlie sudah sedikit cemas dan emosinya sedikit di luar kendali. Dia berkata, saya sudah menikah. Kalian semua sudah tahu sejak lama. Di satu sisi ada istri saya yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan di sisi lainnya adalah tunangan yang dijodohkan orang tua saya untuk saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Zongquan berkata dengan sungguh-sungguh. Kau harus tahu bahwa pertunanganmu dengan Sarah sudah diketahui oleh semua orang di dunia. Sarah telah mengatakan secara terbuka bahwa dia memasuki industri hiburan hanya untuk menemukan tunangannya yang hilang. Kamu adalah putra Chan Yiying, dan dia adalah putri Philip. Persaudaraan antara Chang Yiying dan Philip kala itu juga merupakan kisah yang bagus di kalangan bisnis Tiongkok. Jika di masa depan kamu berhasil memecahkan teka-teki Warriors Den dan kembali secara terbuka ke keluarga Wade sebagai putra Chang Yiying, dan jika Anda secara terbuka memimpin keluarga Wade, semua orang akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu tahu apa itu? Apa itu? Bab 6730. Zongquan menghela napas menyesal. Mereka akan menanyakan hal itu kepadamu karena pembalasan besar telah dilakukan. Kapan kau akan menikahi Sarah yang telah menunggumu selama bertahun-tahun? Katakan padaku, jika semua orang di dunia menanyakan hal ini padamu, bagaimana kamu akan menjawabnya? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa ketika kamu masih miskin dan melarat, kau menikahi wanita lain di luar sana? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa meskipun Sarah telah berbuat banyak untukmu, kamu masih tetap bersama istrimu yang pertama? Ama? Lalu menurutmu berapa banyak orang di dunia ini yang menghormatimu? Berapa banyak orang di dunia yang memarahimu? Pada saat itu, seberapa besar tekanan yang akan dihadapi gadis dari keluarga Wilson? Berapa banyak orang yang mengagumi Sarah dan menunggu untuk melihatnya dan kamu menikah akan membicarakannya di depan umum? Pernahkah kamu memikirkannya? Charlie terdiam setelah ditanyai oleh lelaki tua itu. Dia tahu bahwa kakeknya benar. Claire bukanlah seorang bintang dan tidak memiliki penggemar. Sarah berbeda. Dia memiliki ratusan juta penggemar. Selama bertahun-tahun, Sarah tidak pernah terlibat gosip atau skandal di industri hiburan. Semua orang tahu bahwa putri tunggal dari keluarga kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar ini memasuki industri hiburan bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menghasilkan uang, dan bukan untuk bermain-main, tetapi untuk mencari suami. Justru latar belakangnya yang segar dan polos itulah yang membuat banyak orang sangat menyukainya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada bintang wanita lain di industri hiburan yang mampu melakukan apa yang dia lakukan selain dirinya.
Banyak bintang wanita yang memulai karir bertahun-tahun tanpa gosip atau skandal, tetapi akhirnya mereka menikah dengan keluarga kaya, bahkan menikahi pria kaya yang beberapa puluh tahun lebih tua dari mereka, dan lebih tua dari ayah mereka. Hal ini memberikan tujuan yang kuat pada penyucian diri mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan Sarah? Semua orang tahu bahwa saat ini, jika Anda ingin menjadi penggemar seorang bintang wanita yang tidak akan pernah kehilangan popularitasnya, maka Anda harus menjadi penggemar Sarah. Jika identitas saya sebagai pewaris keluarga Wade terungkap di masa depan, orang-orang pasti akan bertanya, mengapa saya tidak menikahi Sarah? Pasti ada seseorang di dunia ini yang akan bertanya kepada Claire, mengapa kamu tidak berinisiatif untuk mundur? Charlie hampir pingsan dalam sekejap. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan penuh emosi. Apapun yang saya lakukan mengenai masalah ini, itu salah. Salah jika aku tidak menikahi Sarah. Tetap saja salah jika aku menikahi Sarah. Tetap saja salah jika aku menyembunyikannya dari Claire. Tetap saja salah jika aku memberitahunya. Saya masih bisa menjelaskan alasan saya menyembunyikan identitas saya dengan mengatakan bahwa saya belum membalas dendam atas kejadian di Warriors Den. Tapi, setelah menyelesaikan Warriors Den, jika aku masih menyembunyikan identitasku, ini masih salah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya agar semua ini memiliki akhir yang sempurna? Zongquan belum pernah melihat Charlie begitu sedih. Bahkan ketika dia berlutut untuk menyembah orang tuanya di makam, dia tidak pernah merasa begitu tak berdaya. Meskipun saat itu ia merasa sakit hati dan menyimpan dendam, dia tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Dia memiliki keyakinan kuat yang mendorongnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan sekarang, menurut pendapatnya, Charlie seperti anak kecil yang kebingungan. Ia merasa sedikit sedih, menepuk bahu Charlie dengan lembut dan menghiburnya. Charlie, jika orang-orang bisa melepaskan standar moral yang terlalu tinggi, banyak masalah akan terselesaikan. Gadis dari keluarga Wilson memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu telah memperlakukannya dengan baik selama periode waktu ini. Memperlakukan orang tuanya dengan baik bahkan lebih merupakan cara untuk membalas dendam. Jika dia benar-benar mencintaimu, meneruskan garis keturunan keluargamu, dan menghabiskan sisa hidupnya bersamamu, kakek tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi perasaanmu ternyata tidak murni. Lagi pula, kamu bilang begitu dia tahu identitasmu. Dia akan sangat kecewa. Namun kamu menyandang nama orang tuamu. Mereka mati sia-sia, dan seluruh dunia menghela napas dan menyesal. Setelah kau membalas dendamu dengan setimpal, kamu tidak bisa hidup tenang di sudut. Kamu tidak bisa bersembunyi di kota. Kamu tidak bisa membiarkan seluruh dunia berpikir bahwa putra Cheng Ying dan Margaret telah meninggal sejak lama. Dan Anda tidak boleh membiarkan mereka perlahan-lahan dilupakan oleh dunia. Sebaliknya, kamu harus memberitahu dunia. Kamu harus memberitahu semua orang bahwa putra Cheng Ying dan Margaret masih hidup. Garis keturunan mereka tidak terputus. Kamu juga harus menggunakan kekuatan dan kejayaanmu, serta mendapatkan kembali kekaguman orang tuamu. Biarkan nama-nama mereka terus diwariskan. Ini adalah tugas dan kewajibanmu sebagai seorang anak. Jika Anda setuju dengan apa yang saya katakan, maka saya bertanya kepada Anne. Apakah kau dan gadis dari keluarga Wilson ditakdirkan untuk berpisah cepat atau lambat?